Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Yanti Lestari. Pada kesempatan kali ini aku mau review buku yang selanjutnya di video aku, yaitu buku Semua Anak Bintang, Menggali Kecerdasan dan Bakat Terpendam dengan Multiple Intelligence Research. Nah, ini penulisnya oleh Munib Khatib, lalu diterbitkan oleh Haifa Learning. Munib Khatib ini salah satu buku populernya selain ini yaitu buku Sekolahnya Manusia pada tahun 2009 diterbitkannya. Nah, kita akan view isi dari buku ini apa saja. Biasanya kecerdasan anak dinilai dari angka, atau dulu saya waktu sekolah, ia ranking, ia berprestasi, ia bisa mengerjakan soal-soal dengan benar. Tetapi di dalam buku ini itu semua keliru. Jadi di dalam buku ini makna dari kecerdasan itu di sini menurut Kurt Gardner dalam bukunya Multiple Intelligence, kecerdasan manusia itu tidak tunggal, tetapi beragam dan majemuk. Artinya, menilai kepintaran anak itu dari berbagai sudut pandang. Di sini ada 8 kecerdasan atau multiple intelligence. Yang pertama, yaitu linguistik bahasa. Ada anak yang sulit memahami suatu ilmu pengetahuan, namun dia terampil berbicara. Dia mudah menggunakan variatif kata-kata, lalu public speakingnya menarik. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua yaitu matematis, logis atau angka dan logika. Nah, anak ini biasanya menyukai angka-angka, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu spesial atau visual atau juga gambar dan ruang. Biasanya anak ini misalnya ketika menggambar, gambarnya lebih menarik, atau ketika mendesain Corel Draw. Nah, itu salah satu kecerdasan dari visual. Yang keempat yaitu musikal atau musik. Nah, musik ini salah satu kecerdasan di dalam buku ini karena tidak semua orang bisa musik dan banyak orang suka musik, tapi ketika mencoba di bidang itu tidak semudah yang dibayangkan. Seperti itu. Yang kelima yaitu kinestetik bergerak. Nah, di sini banyak sekali orang tua atau orang dewasa yang menganggap anak yang aktif itu nakal, anak yang banyak bergerak itu bandel. Nah, sebenarnya jika disalurkan kecerdasan kinestetik ini, gerak ini, maka akan menjadi suatu potensi. Misalnya dia menjadi seorang atletis lari dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu interpersonal atau bergaul. Biasanya orang seperti ini mudah sekali masuk ke sosial atau masuk ke bagian lapisan sosial di suatu masyarakat gitu. Ia mudah bergaul, ia bisa menyesuaikan diri, pokoknya berhubungan dengan sosial gitu. Dan yang ketujuh yaitu intrapersonal, diri. Contohnya suatu anak bisa tetap tersenyum, bisa tetap gembira ketika ia ada dalam suatu masalah dalam dirinya begitu. Jadi kemampuan dia dalam mengendalikan segala masalah yang dalam dirinya, masalah ketidakpercayaan diri, masalah putus asa dan sebagainya gitu sifat. Dan yang kedelapan yaitu naturalis atau alam. Nah, biasanya orang-orang ini suka bercocok tanam, senang dengan alam, atau misalnya ketika berada di alam, ketika berada di sawah, di gunung, di laut, ia mendapatkan inspirasi begitu. Nah, itu 8 kecerdasan dari buku ini. Jadi kecerdasan itu tidak dinilai dari
ranking saja, nilai saja, tapi ada dari berbagai sisi sudut pandang. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan itu? Nah, di dalam buku ini ada 2 cara. Dan bahwasanya kecerdasan itu tidak dibatasi oleh waktu. Artinya, seseorang bisa menemukan kecerdasannya di usia berapapun, bahkan lebih mudah, lebih baik gitu. Contohnya di sini ada seorang Joy Alexander. Ia berumur 12 tahun. Ia pianis jazz cilik yang mengharumkan nama Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan seorang penulis buku terkenal di seluruh dunia, yaitu buku Harry Potter, yaitu J.K. Rowling. Ia populer dengan bukunya di usia 43 tahun. Nah, jadi kecerdasan itu tidak dibatasi dengan waktu. Sehingga pintar-pintar orang tua menemukan kecerdasan anak ada di posisi sebelah mana. Sehingga ia bisa berkembang. Kita kembali lagi. Ada 2 cara mengembangkan kecerdasan. Yang pertama, di dalam buku ini yaitu proses discovering ability. Artinya, proses yang menemukan kemampuan seseorang dan terus-menerus memberikan apresiasi terhadap kelebihan-kelebihan yang ditunjukkannya setiap saat. Misalnya, ada anak yang sedang bermain origami. Kemudian tanpa diajari ia membuat suatu kupu-kupu. Nah, sebagai orang dewasa atau orang tua, berikan apresiasi dia sehingga ia merasa percaya diri dan terus mengembangkan kemampuannya. Sehingga kemampuannya tidak stuck di posisi tersebut, lalu terus berkembang dan akhirnya kita tidak tahu anak itu misalnya bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat lain-lain gitu yang sangat bermanfaat gitu untuk masa depannya. Jadi apresiasi hal kecil apalagi hal besar. Kemudian yang kedua, cara mengembangkan kecerdasan yaitu proses the right man on the right place, yaitu menempatkan profesi anak kita sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, orang tuanya adalah seorang bisnis, kemudian anaknya senang musik. Orang tua tersebut tidak bisa memaksakan anaknya misalnya masuk sekolah khusus bisnis atau mengambil jurusan bisnis gitu. Simpanlah anak tersebut di tempatnya yaitu musik gitu sehingga berkembang kemampuannya. Lalu kelebihan buku ini juga, kalau kita lihat dalamnya, buku ini sangat full color. Jadi tidak mudah bosan, ada berbagai banyak warna yang digunakan di setiap halamannya. Juga kalimatnya singkat, padat, tapi menarik. Saya ketika membaca buku ini serasa ingin memberikan stabilo semuanya di setiap kalimatnya karena setiap kalimat berasa penting. Kemudian disertai dengan gambar-gambar sehingga mudah dipahami. Contohnya di halaman ini sedang membahas suatu otak. Nah, disertai dengan gambarnya. Lalu di setiap judulnya detail dengan ilmu praktek. Contohnya, karena dunia anak adalah bermain, di sini mengkombinasikan antara belajar dan bermain. Contohnya, anak yang gaya belajarnya cenderung linguistik atau berbahasa, di sini dijelaskan ataupun disebutkan dan dituliskan satu persatu belajar bagaimana supaya memfasilitasi
anak tersebut, sehingga orang dewasa atau orang tua ketika ingin menerapkan atau mengambil metode dari buku ini sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Kemudian juga di sini ada berbagai banyak permainan yang dikolaborasikan dengan suatu pembelajaran gitu. Contohnya permainan untuk problem solving. Di sini ada game tertentu. Lalu ada game teka-teki untuk mengasah permainan logika anak. Dan buku ini bukan saja diperuntukkan bagi seorang orang tua, tapi juga di bab 2 bermanfaat juga untuk sekolah, guru, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya luas, bahasanya pun lebih luas. Nah, itu teman-teman review buku pada kesempatan kali ini. Saya berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan memotivasi kita untuk selalu belajar menjadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.